Pantun Dohani untuk hari ini, Rabu 20 April 2022, dengan Feby di Surabaya. bersama saya Audrey dari Solo. Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Dalam hidup keseharian kita, seringkali kita jalani dengan perasaan hampa dan tanpa tujuan yang jelas. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Setelah apa yang menjadi mimpi kita, ternyata berakhir dengan kegagalan dan kesia-siaan. Mungkin demikian juga kondisi kebatinan para murid yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Mereka berjalan tanpa tujuan. Setelah beberapa waktu mengikuti dan mendukung perjuangan sang tokoh yang mereka harapkan mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, ternyata harus berakhir dengan kematian, dan semakin menyedihkan karena harus mati di kayu salib. Hati-hati saat mempergunakannya, sebab banyak bagian yang sudah aus. Yesus kembali menampakkan dirinya kepada dua murid yang ke Emmaus. Selagi mereka mempercakapkan tragedi kematian dan dalam kondisi galau, sedih, dan kecewa inilah Yesus hadir dan berjalan bersama mereka menuju kampung Emmaus yang jaraknya lebih dari 11 km dari Yerusalem. Seperti biasa, dalam sebuah percakapan dengan orang baru, Yesus mengawali dengan sebuah pertanyaan yang sangat lumrah. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Tidak disangka-sangka bahwa pertanyaan standar tersebut disambut dengan keterkejutan yang luar biasa oleh kedua murid, hingga mereka harus menghentikan langkahnya untuk menegaskan status si penanya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Dan selanjutnya mereka menjelaskan tentang penyaliban Yesus, namun masih menyimpan keraguan tentang misteri kebangkitannya, sehingga Yesus sendiri harus menjelaskan dan meyakinkan mereka. Beli aneka bunga di Songgoriti karena kenal diberi harga khusus. Saat ia memecah-mecahkan roti, mereka jadi tahu bahwa itu Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Sekalipun tidak atau belum mengenal dengan teman seperjalanan yang baru ini, sadar atau tidak, sebenarnya batin para murid ada ketertarikan. Buktinya, mereka mengajak Yesus bermalam di Emmaus. Dan kesadaran tentang kehadiran Yesus baru dialami ketika peristiwa perjamuan. Kekuatan dari cara mengelem tidak boleh langsung diungkat-ungkit. Dua murid kembali ke Yerusalem dan mewartakan Yesus yang telah bangkit. Melalui perikop hari ini, kita dapat mengambil dua pelajaran berharga. Pertama, ketika kita membicarakan atau memikirkan Yesus, maka Yesus pasti akan hadir menyertai perjalanan kita. Kedua, ketika iman kita mulai goyah dan tak
berpengharapan, Yesus akan mengobarkan hati kita. Asal kita mengundang Dia untuk hadir dalam kehidupan kita. Undanglah Yesus dan ajaklah berbicara. Niscaya Dia akan hadir dan menuntun hidup kita. Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat ikut bersedia menjadi pewarta kebangkitannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam sore jam. Terima kasih, berkah dalam.